Tuduhan ijazah palsu terus menjadi sorotan publik. Bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ikut bersuara dan menyindir Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Penyelidikan polisi juga terus berlanjut. Lalu pertanyaannya, mungkinkah penegak hukum mampu membuktikan keaslian ijazah Jokowi? Pagi ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Di antaranya adalah penggugat dari ijazah Jokowi. Sudah ada Mas Roy Suryo. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Adisti. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu sebelum ke Polda Metro Jaya. Betul, jadi ini eksklusif nih Kompas TV. Kan dapat slot persis nanti jam 10. Oke, eksklusif Roy Suryo memberikan keterangan sebelum nanti diperiksa di Polda Metro Jaya. Nanti kita akan kulik. Sementara di lain sambungan daring ada Sekretaris Jenderal Barisan Rakyat Jokowi Presiden atau Barajp, Relly Regan yang nanti akan bergabung kemudian, dan juga ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi Prof. Hipnu. Selamat pagi Mbak Adisti, Bang Roy, Mas Ya, pagi Prof. Oke, kita masih membahas soal gonjang-ganjing tuduhan ijazah Jokowi yang kita tahu ini terus berlanjut dan secara eksklusif begitu. Mas Roy Suryo memberikan keterangannya sebelum nanti akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Tapi saya akan tanyakan dulu, Mas Roy, Anda nanti akan diperiksa ini sebagai apa? Ataukah memang sebagai saksi, sebagai penggugat, atau sebagai pelapor, atau kemudian panggilan klarifikasi? Nah, jadi judulnya yang tepat adalah undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi. Ya, jadi judulnya undangan, belum berupa panggilan. Saya kira ini trik baru ya dari kepolisian, tapi kita hormati sebagai warga negara yang baik, saya datang karena sifatnya undangan. Tapi memang yang unik di dalam undangan itu ada nama pelapornya, yaitu Joko Widodo. Oke, undangan klarifikasi atas pelaporan Joko Widodo. Ya, tapi tidak ada nama terlapornya. Tidak ada nama terlapornya. Iya, jadi ini aneh juga gitu loh. Jadi ini mungkin perlu ya dicermati baik oleh Kompolnas maupun nanti oleh Komnas HAM bahkan gitu, karena meskipun tidak ada nama terlapornya, beberapa kawan seperti kemarin ada Pak Rizal Fadilah, ada juga Bu Kurnia, dan nanti juga ada Bu Dr. Tifa, dan juga sebelumnya ada juga Mas Michael yang tadi ada VT-nya, itu diperiksa sampai jam 10 sampai jam 11 malam gitu loh. Jadi saya kira ini perlu ada aturan yang benar ya, yang baku di kepolisian. Jangan sampai belum jelas ada terlapornya, belum jelas kasusnya apa gitu ya. Kasusnya kan udah ada pelapornya. Tapi di situ bahkan ada lokus dan tempus yang disebutkan ya pada tanggal tertentu definitif. Tapi pertanyaannya muter sampai ke jagat, muter sana, dan ini saya kira nggak betul ya. Saya kira Kompolnas dan juga mungkin Propam atau bahkan Komnas HAM belum mencermati, karena tidak boleh warga negara biasa yang belum jelas diadukannya terlapornya siapa kok dia diperiksa sampai tengah malam. Tapi kalau kemudian Anda menyatakan tidak ada nama terlapornya, berarti tidak ada nama Anda di kolom terlapornya. Tidak ada. Tapi Anda akan tetap memenuhi sebagai warga negara yang baik, dan nanti akan saya sampaikan saya sebagai apa. Kalau itu sebagai terlapor ya berhak saya untuk tidak kemudian meneruskan ya keterangan, atau selaku misalnya saksi, tapi saksi atas nama siapa? Kalau itu misalnya atas nama saudara kita, kan kita nggak boleh bersaksi. Jadi buat apa berpanjang-panjang? Oke. Tapi sebelumnya sudah adakah kemudian komunikasi dengan pihak kepolisian terkait dengan untuk menanyakan, loh kok ini tidak ada nama terlapornya? Nggak apa-apa, karena mereka mengatakan datang aja Pak. Oke, kalau datang ya saya datang ya sebagai warga, sekali lagi sebagai warga negara baik. Jadi supaya tidak ada kasihan kan kayak rekan Abraham Samad. Ya sampai detik ini Mbak, itu belum terima undangan baik melalui WA, tapi sudah disebut mangkir. Ini kan nggak bagus juga lah. Rekan Resmon saya kira juga Dokter Resmon, saya juga mendapatkan info beliau tuh belum dapat panggilan, jangankan fisik, WA pun belum ada. Tapi kalau nanti disebut dia sudah dipanggil. Tapi Anda sudah di WA? Kalau saya sudah terima WA, dan kemudian ditanya apakah bersedia datang, saya bersedia, nggak ada masalah. Tapi Anda sempat menanyakan mengapa kemudian tidak ada terlaporan namanya saya? Belum ketemu. Nanti pada saat ketemu dengan penyelidik atau dengan pemeriksa atau pengundang ya, saya sebut pengundang karena suratnya undangan, itu saya akan tanyakan. Oke, seorang Roy Suryo nanti akan ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan klarifikasi. Betul. Pada pukul 10. Pada pukul 10. Apakah nanti akan didampingi kuasa hukum, dan apa saja yang kemudian nanti akan dibawa atau sudah dipersiapkan? Itu hak dari siapapun yang diundang untuk didampingi, meskipun saya juga nanti menyerahkan ada beberapa kawan yang akan dampingi, monggo ya. Kalau persiapan ya saya nggak persiapan apa-apa, ya udah undangannya mana.
Ya udah itu aja yang dibawa. Nggak ada persiapan, ngapain harus persiapan? Ya gitu. Koordinasi dengan kuasa hukum atau didampingi kuasa hukum? Ya nanti akan kemarin dari teman-teman itu dari tim advokasi yang kemudian menyatakan untuk membela akademisi dan aktivis memang sudah menyatakan di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga di bawah koordinasi Ahmad Kosinudin itu nanti juga akan mendampingi. Oke, saya ke Bang Relly dulu. Bang Relly, selamat pagi, sudah bergabung bersama kami, Bang Relly. Pagi. Oke, Bang Relly, tadi Anda sudah menyimak bagaimana keterangan dari Mas Roy Suryo yang nantinya akan memenuhi undangan klarifikasi. Sebagai Sekjen Barajp, respon Anda soal kasus ini seperti apa? Apakah nanti akan terus mengawal atau seperti apa? Ya, saya rasa kita udah sama-sama tahu ya proses hukum laporan ke Polda Metro Jaya sudah berjalan atau di Polres Jakarta Pusat. Itu kan penegak hukum sudah apa yang disampaikan oleh Bung Roy Suryo tadi sudah memanggil, tapi apa panggilan isinya itu kan prosedur. Saya rasa kalau kita sih kita serahkan saja ya kepada aparat penegak hukum. Nanti akan aparat penegak hukum kan akan melihat dari saksi-saksi ya, saksi terlapor atau saksi dari Pak Jokowi sendiri, bagaimana ijazah itu nanti akan ada forensik apa yang kemarin dijelaskan, dan ya ikuti aja prosedur hukumnya. Bagaimana ya kita serahkan kepada pihak kepolisian sekarang ini, dan untuk proses mengawalnya ya kita sama-sama lihat tidak ada desakan atau meminta lebih keras, tapi ya proses hukum kita telah limpahkan, diserahkan. Itu aja. Oke, jadi Barajp mengikuti saja, kita serahkan semuanya ke dalam proses hukum begitu ya. Saya ke Prof Ibnu dulu. Prof Ibnu, kalau dari saya ini dulu deh, undangan klarifikasi ini kan agak sedikit berbeda karena bukan panggilan pemeriksaan, undangan klarifikasi. Bisa jelaskan kepada kami yang mungkin belum terlalu tahu paham hukum, undangan klarifikasi ini sifatnya seperti apa nantinya begitu ya. Dan tadi juga Mas Roy Suryo juga mengatakan tidak ada tulisan terlapor atas nama Roy Suryo dan segala macam, walaupun memang ini sebenarnya teknis, tapi seperti apa sebenarnya, Prof Ibnu? Mbak Adisti ya, jadi dalam hukum acara pidana itu namanya adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan? Iya, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu ada dua, ada di penyelidikan, ada di penyidikan. Oke. Nah, hari ini kalau bahasanya klarifikasi, tampaknya masih penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Adalah tindakan penyelidik untuk mengetahui suatu peristiwa. Apakah ini peristiwa pidana atau tidak? Nah, itu. Kalau ini bukan peristiwa pidana, berarti selesai. Tapi kalau nanti peristiwa pidana naik, dipanggil menjadi saksi. Nah, itu sudah jelas nanti. Kalau sudah sidik, karena sidik itu adalah suatu peristiwa tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Jadi begitu sudah ada pemeriksaan, penggeledahan, kemudian barang bukti baru penentukan tersangka. Itu sudah penentuan panggilan sebagai saksi. Nah, sekarang tampaknya pandangan kami masih penyelidikan atas laporan seseorang. Sehingga peristiwa ini peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Begitu. Oke, jadi memang ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Tapi kemudian di sana tertera jelas pelapornya Joko Widodo, kemudian terlapornya masih kosong. Nah, ini gimana nih secara teknikly? Iya, kalau pelapor kan siapa saja bisa melaporkan. Tapi dalam konteks pelapor ini kan penyidik yang tahu apakah ini peristiwa pidana atau bukan. Nah, ini klarifikasi. Jadi kalau seandainya misalkan nanti hasil klarifikasi, oh ini tidak ada peristiwa pidana, sampaikan pada pelapor ini bukan tidak pidana ini, nah gitu. Atau nanti kalau sudah masuk, ini ada bukti-bukti terkait dengan apa yang dilaporkan, ya berarti masuk meningkat menjadi penyidikan. Nah, disitulah nanti kalau kita mendengar istilah sprindik. Nah, di dalam sprindik itu ditentukan siapa saja yang sebagai terlapor. Oke, biasanya untuk pemeriksaan pendahuluan ini dari pandangan Anda begitu kan, apa saja yang kemudian nanti menjadi objek begitu ya, walaupun tidak secara terperinci, tapi kita tahu secara garis besar juga kan seiring berjalan juga polisi juga
lagi menunggu hasil laboratorium forensik atau lapfor begitu untuk ada pembanding ijazah-ijazah teman Jokowi, kemudian juga rekan dari Jokowi di UGM. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Langkah ini memang untuk mempercepat pemeriksaan atau undangan klarifikasi terhadap sejumlah orang atau seperti apa? Ya, karena ini ada laporan dari masyarakat, maka penyidik harus merespon sejauh mana laporan itu mempunyai kualifikasi delik atau bukan. Kan gitu kan. Nah, sekarang nanti lanjut kedua, yang dilaporkan itu objeknya apa? Nah, gitu. Kalau objeknya itu adalah misalkan ijazah, ya mau tidak mau menurut kami menunggu dulu terhadap hasil pemeriksaan forensik. Kalau hasilnya nanti tidak identik, berarti begini. Kalau identik, berarti begini. Itu yang saya kira runtut gitu, Mbak. Jadi jangan sampai hal ini menjadikan melompat. Itu melompat, tapi saya tidak tahu dugaan laporannya apa saja, apakah hanya terhadap itu ataukah yang lain, saya tidak tahu. Lah, idealnya kalau suatu pemeriksaan itu apalagi ada perkara pidana, ada perkara perdata yang diajukan, ini runtut, karena runtut itu akan menjadikan bukti yang solid, yang jelas di antara saling membuktikan di dalam suatu peradilan yang ada. Jadi tidak saling lompat gitu loh. Ini yang menurut kami seperti itu. Oke, jadi dilihat runutannya begitu ya. Iya. Oke, saya ke Mas Relly. Mas Relly, kemarin kita sudah melihat pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan begitu soal walaupun tidak menyebut secara spesifik soal nama, tapi soal ijazah begitu, tunjukkan saja ijazahnya begitu ya. Anda melihat bagaimana respon dari Barajp sendiri? Ya, terkait pernyataan Bu Mega itu adalah hak beliau ya untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan beliau. Tapi pada hari ini dan sebelumnya proses hukum telah berjalan ya. Apa laporan kita, laporan Pak Jokowi sudah masuk. Ya kita ikutin saja apa proses hukum sekarang yang ada. Persoalan nanti jasa itu akan diperlihatkan di persidangan atau di penegak hukum. Nanti biar masyarakat sama-sama melihat itu, dan ini agar menjadi pembelajaran bagi kita semua, masyarakat Indonesia khususnya, bahwa ada spesifikasi atau profil hak-hak masyarakat atau rakyat siapapun untuk mengemukakan, menyampaikan hak-hak pribadinya ke muka umum itu bisa atau tidak, itu ya nanti aparat penegak hukum ya nanti setelah penyelidikan apa yang disampaikan oleh Profesor Ibnu tadi, nanti aparat penegak hukum akan melakukan pembantaran mungkin ya, dan bagaimana proses laporan ini baik dari masyarakat atau dari Pak Jokowi sendiri. Nanti ada saksi ahli, keterangan-keterangan. Nah, disitulah nanti di persidangan ya. Apa yang disampaikan Bu Mega, kita pada prinsipnya ya apresiasi, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Mega. Mudah-mudahan dapat kita sampaikan saran pendapat kita kepada Pak Jokowi. Oke, Mas Roy, dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama, Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya, saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras tuh artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah, Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan. Gitu. Jelas betul nih statement dari Ibu Mega, dan saya kira statement dari mostly ya orang kan udah banyak sekali. Saya kira Mbak Adisti dan pemirsa Kompas TV kan bukan hanya dari Ibu Mega statement semacam ini. Udah tunjukkan aja gitu. Kayak bahkan Barack Obama pun ketika disinggung dia tidak kelahiran Amerika, dia dengan langsung menunjukkan birth certificate-nya gitu, artinya kelahiran sertifikat. Dan saya kira ini kalau pikiran, sekali lagi saya ulangi, pemikiran orang waras ya seperti ini. Gitu loh. Jadi tunjukkan saja, tunjukkan saja, selesai gitu, dan tidak membuat masyarakat kemudian malah
artinya kemudian dikriminalisasi, ya. Saya bilang gitu, berlarut-larut begitu. berlarut-larut karena ada pemeriksaan sampai dengan Bu Kurnia sampai jam 11 malam, ya. Kemudian nanti nggak tahu sampai jam berapa rata-rata untuk sebuah hal yang sifatnya klarifikasi. Dan sekali lagi tadi ada kalimat yang menurut saya sampai tersenyum, ya, ada istilah pembantaran. Itu pembantaran tuh orang yang sakit kemudian dibantarkan ke rumah sakit gitu lah dalam sebuah pemeriksaan. Ini jauh sekali dari situ. Jadi artinya sekali lagi kalau soal Bu Mega, ya, kalau dia itu merasa bahwa dia dulu pernah dibesarkan dan dia tidak menjadi malin kundang, harusnya dia ikut saran dari Bu Megawati. Oke, tapi apa yang kemudian menjadi keyakinan Anda dan juga bersama rekan-rekan yang lain begitu yang juga kemarin juga sudah memenuhi undangan klarifikasi kalau ini ada yang dalam tanda kutip dugaan seperti tuduhan Anda begitu ya, ada yang tidak beres begitu. Iya, karena nggak beresnya begini. Katanya kan kita hormati ya, Jokowi katanya ijazah saya tidak pernah dikeluarkan sama sekali. Ya gitu. Tapi bukannya kemarin pas di Bareskrim itu betul. Itu dititipkan Oke, untuk diberikan. Kita hormati itu. Tapi artinya berarti ada ijazah yang sebelumnya sudah keluar. Itu kan berarti kan bukan itu ijazahnya, katanya kan gitu. Oke. Nah, berarti ijazah yang pernah ditunjukkan oleh salah seorang kader partai, ya, itulah seharusnya justru terlapor. Dia harusnya disebut membuang hoax, ya gitu, atau kemudian menyampaikan hoax. Karena apa? Karena jelas betul yang dia sampaikan ini biar nggak ribut atau biar tenang lebarannya. Waktu itu tanggal 1 April dia bilang inilah yang asli. Itu dia bilang. Begitu dia bilang yang asli dan ternyata disebut itu bukan yang asli. Dr. Rismond, Dr. Roy, Dr. Tifa menganalisis yang salah. Lah berarti orang yang memastikan yang itu yang asli itu harusnya diperiksa dulu. Dan dialah sebenarnya bisa kena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kami ini kan tidak melakukan apapun terhadap ijazah itu. Tidak menambah, tidak mengubah, nggak nambahin kacamata gitu ya. Kemudian tidak mengubah font gitu ya. Nah, tapi kalau pasal itu ditancapkan, itu yang nanti mungkin harus dipertanyakan oleh semuanya gitu ya. Kenapa sebuah pasal yang harusnya dikenakan pada kader PSI itu, yang dia menampilkan, membuat asli sesuatu yang sebenarnya tidak asli, katanya begitu. Itulah yang malah tidak kena. Justru kita yang sama sekali kita tidak menyentuh alat bukti elektroniknya, itu mau dikenakan dan itu kan tujuannya agar sanksi pidana yang sangat gede gitu ya, 8 tahun, 12 tahun, itu bisa jadi alasan untuk nanti melakukan tindakan lebih jauh. Tapi nggak apa-apa lah, sekali lagi biar masyarakat melihat ini, jadi makanya saya datang, bahkan diundang Kompas TV pun pada saat-saat yang orang bilang, oh saatnya kritis banget mas, itu waktunya mepet gitu. Enggak, saya hormati media seperti Kompas TV dan juga media yang lain termasuk podcast, kayak podcast Sentana kemarin, dan podcast yang lain kayak Abraham Samad, podcast Diskursus, podcast Forum gitu ya. Untuk kemudian menyampaikan ini kepada masyarakat, dan podcast-podcast ini adalah selaku pilar keempat dari demokrasi. Gitu. Mereka hanya menyampaikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat, termasuk Bu Mega. Kalau Bu Mega misalnya tahu itu sudah ditayangkan, ya sudah selesai gitu loh. Tapi bagaimana respon Anda ketika kemarin adik ipar Jokowi kemudian membawa itu ke Bareskrim begitu, kemudian apakah Anda juga punya keyakinan kuat tentang apa yang sudah Anda katakan pada kita hormati semua. Jadi bahwa Pak Wahyudi atau siapa gitu namanya kemarin adik ipar atau adiknya Iriana itu bawa, meskipun itu agak lucu gitu. Artinya kan harusnya dia itu dipanggil gitu ya. Dipanggil kemudian ada proses penyitaan gitu. Ini kan kemarin hanya ditunjukkan ketika dia datang. Tapi oke lah, itu kita hormati semua. Kalau moga-moga tadi Bareskrim kemudian nanti dalam lapornya itu meneliti itu. Tapi menarik kemudian pendapat dari Prof. Hipnu juga gitu di Kompas beberapa waktu yang lalu, kalau kemudian itu nanti akan disandingkan atau harus ada misalnya harus ada pembanding gitu. Saya pernah menyatakan pembanding sebaiknya yang netral dari luar. Kalaupun tidak, ijazah itu harus bisa ditampilkan oleh lapor. Misalnya ya, ditolak nggak usah ada pembanding. Oke, tapi ijazah itu kan diperiksa oleh lapor. Supaya jelas, ijazah itu harus tampilkan. Kemudian keterangan dari lapor tidak boleh hanya berubah satu kalimat saja, misalnya yang otentik atau identik. Mbak pernah nggak? Misalnya kita diperiksa kesehatan, ya operasi dari lab manapun kan jelas, misalnya SGPT berapa, SGOT berapa, jelas detail kan? Kan kita nggak mau terima aja misalnya Anda sehat gitu, sehatnya kenapa gitu, atau Anda kurang sehat. Nah situ jadi nanti terperinci, harus terperinci kertasnya terbuat apa, nanti hasil carbon datingnya kayak apa, tinta setidaknya ada 5 tinta di situ.
tinta pertama itu tinta cetaknya menuliskan ijazah, kemudian telah diberikan bla 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 bla, kemudian nama cetak itu. Kemudian tinta yang kedua itu tinta nuliskan nama, ya, oleh si penulis nama. Itu juga tintanya beda. Tinta ketiga itu adalah tinta tanda tangan tanda tangan rektor dan juga tanda tangan dekan. Itu tintanya pasti lain-lain. Tinta yang keempat, tinta yang kemudian untuk logo UGM yang sifatnya itu adalah warnanya emas gitu ya. Nah, tinta selanjutnya adalah tinta berupa cap dari fakultas yang ada. Nah, itu harus ada keterangannya masing-masing. Tinta terbuat dari apa namanya, kimianya apa, unsurnya apa saja. Kalau tidak serinci itu, ya kalau kemudian tidak ada pembanding, ya masyarakat akan menilai ini pemeriksaan lab 4 kok kayak gini gitu, kok abal-abal gitu loh. Tapi kalau itu ada, saya hormati lab 4 ya gitu, dan biarkan itu akan menjadi diskursus di masyarakat. Oke, baik. Secara terperinci harus benar-benar secara transparan, detail begitu ya, disampaikan kepada masyarakat. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan Prof. Hipnu, kasus semacam ini bagaimana sebenarnya nanti mekanismenya begitu? Apakah dimungkinkan apa yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, pihak kepolisian akan secara detail begitu ada pembandingnya begitu, menyampaikan soal bagaimana hasilnya, tidak hanya otentik atau tidak otentik begitu ya, tapi juga secara terperinci dijelaskan kepada publik secara gamblang begitu, jadi kemudian tidak berlanjut dan tidak berlarut-larut. Mungkinkah demikian bisa nanti akan dilakukan oleh polisi? Tapi jangan dijawab dulu Mas Hipnu, kita akan kembali usai jeda dan temukan jawabannya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal gonjang-ganjing tuduhan atau tudingan soal ijazah Joko Widodo yang sampai saat ini masih terus berlanjut. Dan rencananya memang Roy Suryo yang hadir di pagi hari ini pada pukul 10 pagi nanti akan memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya. Saya masih meneruskan dialog saya bersama dengan Mas Roy Suryo, kemudian ada Prof. Hipnu dan juga Mas Rigen. Saya ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, setelah mendengar penjelasan dari Mas Roy, untuk sebenarnya permasalahan ini baru pertama kali terjadi besar di Indonesia atau kemudian sebelumnya sudah pernah ada case semacam ini, dan nanti akan seperti apa? Mungkin nggak kemudian pihak kepolisian begitu ya, polisi menyampaikan secara gamblang dan secara terperinci detail hasil laboratorium forensik, ataukah cuma nantinya hanya otentik atau tidak otentik? Akan seperti apa nanti mekanismenya untuk bisa transparan? Itu Mbak, betul. Jadi memang dugaan itu kan 263. Jadi 263 itu ada dua norma, membuat surat palsu atau memalsukan surat. Gitu. Kalau membuat surat palsu itu dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau memalsukan surat itu adalah ada poin-poin yang dipalsukan. Misalkan tadi memang betul, misalkan nanti dalam suatu ijazah itu kan ada kop suratnya, ada tanda tangannya, ada jenis tintanya, ada jenis nomornya dan sebagainya, itu akan dilihat semua. Mana titik-titik yang palsu, tidak identik, istilahnya tidak identik. Nah, itu yang terkait dengan memalsukan surat, bukan membuat surat palsu. Kalau membuat surat palsu, kayaknya kemarin UGM sudah menjelaskan kan itu, wah ini ada dan sebagainya. Nah, sekarang terminologi yang kedua, memasukkan surat. Nah, dalam kasus seperti ini banyak Mbak, tapi pelakunya adalah orang-orang biasa. Gitu. Orang-orang biasa terkait dengan surat, dengan akta otentik, kan gitu, dengan sertifikat, kan banyak itu Mbak sekarang abal-abal itu kan. Nah, tapi ini permasalahannya adalah Pak Jokowi, mantan presiden. Ini yang jadi problem kan seperti ini. Dan mendapatkan atensi seluruh Indonesia. Iya, kan ini suatu luar biasa. Belum bicara nanti dampaknya, belum kita bicara integritasnya, belum kita bicara banyak sekali kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Inilah yang saya kira menjadikan problem besar. Memang betul tidak semudah, ini mudah, tapi dampaknya luar biasa. Itu yang menyangkut subjek hukumnya. Kalau yang biasa, subjek hukumnya biasa, antar orang, memasukkan sertifikat, memasukkan tentang keterangan-keterangan yang lain itu banyak terjadi, dan itu bisa diuji semua di lab 4 kan itu. Nah, pertanyaannya memang betul, jadi
karena ini menyangkut masalah suatu orang besar, dan ya mudah-mudahan nanti Baris Krim bisa menjelaskan secara detail. Dan ini saya kira Bang Roy nanti bisa menanyakan kembali kenapa seperti ini, angkanya seperti ini kan itu. Ya. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu memang setiap saksi, tapi di persidangan ya nanti ya, setiap saksi yang diminta baik oleh penuntut umum, baik oleh penasihat hukum, hakim wajib memanggilnya untuk bisa menjelaskan dari kalimat-kalimat yang sedang diperiksa. Ini yang saya kira objektivitasnya nanti ke sana. Mudah-mudahan nanti objektif sehingga menjadi terang benderang permasalahan seperti ini gitu, Mbak. Atau kemudian dengan kata lain begini, membuka forum begitu ya, ketika ada Mas Roy Suryo, kemudian ada Pak Jokowi dan juga beberapa ahli, mungkin tidak masuk sampai ke ranah pengadilan begitu, cukup sampai di pembuktian, klarifikasi lah ibaratnya, mungkin nggak semacam itu, atau kemudian ada hal yang lain begitu untuk treatment untuk yang ini gitu loh, secara hukum. Iya, kalau sekarang itu penegak hukum kan mencoba alternatif penyelesaian yang tepat, cepat. Dan gitu kan, tepat dan cepat. Nah, oleh karena itu seperti sampaikan Pak Bu Megawati, kalau sudah disahkan semua lihat sudah selesai, kan gitu kan. Saya kira ini buktinya ke sana. Jadi kalau sudah diserahkan, kemudian semua pihak melihat dari pihak-pihak yang terkait tergugat sudah clear lah, sudah asli. Kenapa mesti sampai pada suatu tindakan yang lain? Ini saya kira suatu yang gampang, tapi karena menyangkut subjek orang besar yang menjadikan seperti ini. Apalagi memang kemarin tidak segera disampaikan. Lupa kalau segera disampaikan mungkin tidak sampai berkepanjangan seperti ini. Gitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya bisa lebih cepat begitu ketika bisa segera disampaikan gitu, biar bisa tidak berlarut-larut begitu ya. Betul, sampai Bu Megawati seperti jelas itu sudah masa sepele kok seperti itu, tapi luar biasa. Ini kalau sampai terjadi seperti itu, Mbak. Karena orang besar dulu. Saya meminta respon dari Barajep dulu deh. Gimana ini sebenarnya kan sesimpel itu aja gitu, ditunjukkan tidak sampai berlarut-larut begitu, tidak memakan waktu, ditunjukkan saja, diperlihatkan kalau memang benar, kebenaran itu memang nyata adanya begitu. Respon Barajep. Ya, sebetulnya kan ini sudah lama ya apa yang disampaikan oleh tadi. Sudah lama Pak Jokowi dari dia presiden periode pertama sampai periode kedua sampai akhir masa jabatannya kemarin ini dibiarkan dan tidak ada juga dilakukan apa kita atau relawannya atau Pak Jokowi sendiri melaporkan kan, artinya itu hak pribadi beliau dan untuk menyampaikan memperlihatkan bahwa ijazah beliau itu sudah dilakukan dari beliau sebagai wali kota, sebagai gubernur, itu waktu itu Pak Roy Suryo itu Pak Menteri waktu itu, waktu Pak Jokowi gubernur, terus presiden, dan itu ada proses yang dilakukan tahapan-tahapan baik di KPU ya ataupun di kepolisian untuk mengurus pencalonan beliau. Jadi saya rasa keabsahan itu yang bisa menyatakan apa yang disampaikan Pak Jokowi waktu itu, yang berhak itu saya untuk menyampaikan atau tidak itu saya, atau saya akan sampaikan itu, yang meminta tuh nggak boleh. Apa waktu itu ada rombongan atau TPA apa ya yang ke rumah Pak Jokowi di Solo, sudah disampaikan waktu mereka meminta ijazah Pak Jokowi ke rumah Bapak di Solo, dan beliau enggan memberikan, memperlihatkan, tapi setelah itu diperlihatkan kepada wartawan. Artinya sekarang proses hukum telah berjalan, telah apa saudara Roy Suryo hari ini apa minta keterangan atau dipanggil sebagai apa, itu prosesnya penegak hukum lah yang tahu. Untuk tanggapan kita dari Barajep, ikutin saja, dan kalau memang merasa itu salah atau benar, apa salahnya sih kita minta maaf. Ya saya rasa nggak ada ya, kita ini juga sama-sama warga negara yang baik. Pak Roy Suryo juga, apa yang didaung-daung Pak Suryo dan kawan-kawan, jadi kalau memang dapat keterangan dari unggahan atau pernyataan
Ya, kita kan manusia biasa ya, Aha. tapi kembali lagi kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi Anda Mungkin menginginkan seorang Roy Suryo ketika memang ada kesalahan begitu meminta maaf secara langsung begitu atau kemudian di depan publik begitu? Bang ya Roy? saya tidak sampai ke pernyataan sejauh ini ya, kalau tidak Roy Suryo dan kawan-kawan itu merasa bahwa ini mereka kan mendapat unggahan dari saudara Sandi ya Nah, itu sebelum di justru dan dia itu yang salah. dan saya rasa yang disampaikan Bu Mega itu kan saran pendapat yang bagus. Nah, sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan ya kita sama-sama manusia biasa. Roy Suryo ini mantan pejabat, mantan tokoh, Pak Jokowi juga presiden 2 periode. Sebetulnya ini karena ada keinginan untuk menyampaikan ini mungkin beda caranya ya. Saya rasa hal-hal seperti ini tidak perlu diulangi lagi lah. Cukup sampai di sini buat pembelajaran. Mhm. Nah, sekarang apa yang dihadapi ya hadapin aja dulu ya. Tapi ya jangan terus kita seolah-olah kita menyatakan diri kita betul, benar. Ya seperti apa yang dikatakan Prof. Hipnu tadi ya, itulah proses hukumnya. Nah saya Oke. dengar ya berapa hari ini, Mhm. ya jangan kita ego ya saling. Jadi saya rasa Pak Jokowi juga mantan kepala negara, mantan presiden ya. Mudah-mudahan ya beliau, tapi bagaimana itikat baik dari kawan-kawan lah. Itu saja Oke. saran pendapat saya bagi kawan-kawan yang masih belum puas. Oke, silahkan Mas Roy. Iya. Mas Roy. Saya kira nggak apa-apa kalau real ya, itu artinya siapa tahu ya, justru misalnya Kalau memang ada kekeliruan, kalau ada kekeliruan bukannya Anda bersedia untuk bukan menyampaikan kalau permintaan maaf? kekeliruan, tapi insya Allah kalau memang itu yang kami teliti ya, jelas-jelas itu adalah fake dokumen ya. Ternyata kalau yang diunggah yang diunggah oleh Sandi ya itu. Oke. Nah, ternyata kalau misalnya Sandi mengunggah dokumen yang salah, dia juga harus yang minta maaf. Tapi kalau ternyata dokumen itu ternyata yang salah adalah yang punya Pak Jokowi, ya Pak Jokowinya juga harus minta maaf, gitu. Kan clear aja, kita kan katanya semua equality before the law, semuanya sama di muka hukum. Tapi juga demikian juga ketika pemeriksaan ini, juga sekali lagi saya sampaikan, dari Pak Ahmad Kosinudin ya, selaku tim kami itu juga mengatakan ini benar-benar pemeriksaan yang di luar batas gitu. Kenapa di luar batas? Ya karena baru pada tahap klarifikasi saja, undangan. Itu sudah sampai saksi itu diperiksa ibu-ibu loh ini ya, Bu Kurnia itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam gitu kan. Udah kayak sifatnya udah kayak tersangka saja gitu ya gitu kan. Jadi artinya tidak clear, sedangkan yang pelapornya itu Mbak, itu baru melaporkan dan hanya 2 jam kemudian katanya sudah cepat sekali gercep dan belum ada satu saksi pun dari pihak pelapor itu yang diperiksa. Gitu. Kalau ada imbang dari mereka juga diperiksa, kemudian bisa semua dokumennya juga ditunjukkan. Sekali lagi saya mengatakan terima kasih kepada Ibu Mega, Presiden kelima kita yang masih masuk pada golongan orang yang waras ya di Republik ini, yang kembali mengungkapkan pendapat. Saya kira pendapat waras ini perlu Mbak diikuti oleh kader-kadernya gitu ya. Gitu. Jadi menurut Anda penyidik juga perlu juga memeriksa seorang Sandi begitu yang juga. Oh iya. Anda kan Betul, dari unggahan itu. karena kan dia itu yang menampilkan dan saya baru bergerak setelah ada postingan dari Sandi pada tanggal 1 April itu. Tanggal 1 April. 1 April. Itu dia posting itu di X. Di X. Di Twitter. Dan kemudian. Waktu itu unggahannya seperti apa? Unggahannya adalah dia mengatakan bahwa biar lebaran Anda tenang gitu ya. Inilah ijazah yang asli, dia bilang gitu. Oke. Nah, itulah kemudian diperiksa. Kenapa kami meneliti itu? Dari dasar unggahan itulah kemudian. Ya, karena unggahan itu lebih maju dari fotokopi yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta, yang masih berupa fotokopi hitam putih. Ini berwarna. Jadi, kalau ini berwarna ini menarik untuk diteliti. Dari situ kita kemudian. Jadi awalnya Anda meneliti yang dari kehutanan dulu? Yang dari kehutanan karena itu sifatnya fotokopi itu nggak bisa diteliti. Oke. Itu kan fotokopi hitam putih dan ada beredar video, dan dia ketika kami datang ke Jogja waktu itu juga tidak menunjukkan lagi gitu loh. Aneh gitu, Pak dekannya nggak mengatakan langsung aja nanti dari yang bersangkutan langsung. Akhirnya kami dapat skripsi
Justru ketika dapat skripsi itu Mbak, kami bisa sampaikan skripsinya karena itu primary evidence ya, dan itu skripsi nggak bisa dikatakan salinan gitu ya. Itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada. Disampaikan oleh siapa waktu itu? Disampaikan oleh wakil rektor. Kepada Anda? Iya, dan saya Dr. Resmond, dan itu kita periksa dan disitulah kita menemukan banyak sekali kejanggalannya, tidak ada lembar pengesahan, tidak ada nama Kasmujur dan lain sebagainya, dan satu kesimpulannya Mbak, sepele saja. Tidak ada nama Tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada. Pak Kasmujur nggak ada. Di lembar? Di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh gitu. Yang namanya dosen pembimbing, meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik ya, misalnya ya, meskipun itu dosen pembimbing skripsi, meskipun sekarang ada juga kayaknya ada sinkronisasi. Tadinya dosen pembimbing skripsi loh ya, terus sekarang dikoreksi jadi oke lah. Tapi tidak ada lembar pengujian, dan kesimpulannya kita jelas. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar kalau dari skripsinya seperti ini. Kalau nanti misalnya ijazahnya itu dinyatakan otentik gitu, atau misalnya dia asli gitu ya, skripsinya kayak gini kok bisa ijazah asli? Biar masyarakat yang menilai. Apa langkah yang akan Anda lakukan selanjutnya? Ketika memang nanti memang pihak kepolisian mengatakan ini otentik. Kalau otentik kita lihat dulu keterangannya. Saya tadi sampaikan kan, detailnya seperti apa. Kalau ternyata polisi juga tidak menampilkan ijazah yang asli menurut itu kan masyarakat juga bisa nilai nanti, oh asli. Sama nggak dengan yang diposting? Ternyata kalau sama, ya berarti kami juga menganalisis subjek yang sama gitu. Tapi kalau ternyata itu beda, nah ini masuk ke pasal 32 atau 35, ada seseorang yang namanya Sandi itu ya, itu yang kemudian sempat memposting sesuatu yang dianggap asli padahal tidak asli. Masuklah itu, harusnya dia yang kena pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Oh, gimana Prof Hipnu? Ya. Anda melihatnya dengan penjelasan ini agak sedikit kompleks ya? Betul Mbak. Jadi apa yang disampaikan Bang Suryo, ini penyidik harus hati-hati. Ya. Jangan sampai istilahnya ada kesesatan objek. Sip. Oke. Mistake, kesesatan objek. Jadi objek yang diperiksa itu objek yang keliru misalkan gitu loh. Ya. Bukan yang asli, ya ini terjadi kesesatan. Nah oleh karena itu memang harus jeli nih. Sebetulnya yang dikaji itu yang mana? Karena dalam ilmu hukum itu harus bisa kesesatan tentang objek, kesesatan tentang orang. Orangnya keliru misalkan, namanya sama. Berbeda. Tapi juga demikian juga ini kesesatan objek menurut saya. Ada mistake yang diunggah ternyata tidak betul. Yang betul adalah yang dibawa Jokowi. Nah ini problem besar nanti. Makanya saya kira nanti penyidik juga harus hati-hati. Sebetulnya yang jadi problem itu yang dibawa Pak Jokowi, apa yang diunggah. Yang diunggah betul tidak. Kalau itu analisnya ke sana berarti selama ini ada mistake, kesesatan tentang objek dalam suatu penyelesaian perkara. Oke, dan nanti akan seperti apa ujungnya ketika... Ya, siapa yang mengunggah tadi, yang di objek tadi, objek yang dikaji oleh masyarakat tadi, Mbak, itu ternyata objek yang keliru misalkan seperti itu nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Jadi yang jadikan objek yang sekarang diuji lab itu yang asli. Ya. Sejauh mana keaslian lagi yang dipertanyakan Bang Roy kan seperti itu. Ya. Ini saya kira penyidik harus catatan tertentu, ini tidak menjadi suatu problem di persidangan yang berlari-lari lagi karena dua objek yang berbeda dalam objek asli dan objek yang unggahan kan itu. Mana yang primer, mana yang sekunder. Yang primernya kan di bawah, yang sekundernya ini yang jadi perdebatan terus mengalir terus gitu Pak. Ini yang saya kira harus hati-hati dalam menilai ini, jangan sampai nanti terjadi obskur dalam suatu pemeriksaan perkara. Dimungkinkan nanti akan ada membuka opsi, mungkin akan ada undangan klarifikasi juga kepada seseorang yang memang waktu itu mengunggah. Iya, harus menurut saya. Bagaimana Prof Hipnu Anda menilainya? Iya. Dalam hukum pidana kan mencari kebenaran material, Mbak. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Sehingga semua yang mengetahui keadaan terkait dengan dugaan ijazah, semua harus dipanggil diklarifikasi. Gitu. Oke. Terakhir saya mau apa yang harus dilakukan oleh polisi? Jangan sampai kemudian ini berlarut-larut, termasuk juga soal kehati-hatian, Prof Hipnu. Ya, ada dua dimensi ya terkait dengan tadi Bang Fel menyatakan kan delik aduan. Siapa tahu ini selesai kan itu, bahwa ternyata apa yang dilakukan keliru. Boleh itu clear karena namanya delik aduan sampaikan Pak Jokowi itu kan delik yang diteruskan atau tidak tergantung pada pengadu. Oke. Itu yang pertama. Tapi kalau delik terkait dengan laporan ini menguji tentang ijazah asli ya berjalan. Berjalan karena itu laporan masyarakat yang merupakan delik umum. Delik umum itu tanpa ada pencabutan terus berjalan untuk menguji keabsahan.
Tapi dari diskusi hari ini saya melihat ada dua sumber pokok, mana yang asli, mana yang tidak, yang jadi subjek pembicaraan yang mana. Ini yang saya kira harus sinkronkan, sehingga harus teliti betul siapa yang sebetulnya bertanggung jawab atas kasus ini, menjadikan suatu perdebatan panjang. Oke, terakhir untuk Bang Relly. Ya. Bagaimana? Ya, kita apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Hipno, apa ya, saran dan pendapat hukum beliau itu sudah dikemukakan bahwa aparat penegak hukum itu adalah proses yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan untuk kawan-kawan ya Roy Suryo dan kawan-kawan ya ikutin aja proses hukumnya, yaitu aparat penegak hukum. Dan kalau ada itikat baik mengenai yang asli atau tidak asli itu, saya rasa hal manusiawi ya, kalau Pak Suryo bisa juga nanti menyampaikan permintaan maafnya, baik secara lisan, elektronik, atau, dan kalau apa namanya proses hukum, kalau kita sudah serahkan kepada pihak kepolisian ya. Jadi untuk pembuktian atau di persidangan itu adalah menjadi ranahnya penegak hukum. Betul. Itu aja. Ya. Oke, terakhir Mas Roy, apa yang ingin Anda respon? Jangan memframing ya gitu. Artinya seolah-olah dikatakan yang salah. Jelas nanti yang salah itu adalah orang yang memposting objek yang tidak benar. Kalau ternyata itu benar, ya kami bertanggung jawab gitu ya terhadap analisis kami, karena yang kita posting ternyata itu sama dengan yang ada di kepolisian. Jadi kan ini clear. Kalau clear yang kita periksa sudah benar. Tapi kalau ini ternyata kemarin salah, nah justru orang yang salah itu yang kemudian harus minta maaf. Tapi kalau ternyata hasil dari kepolisian, tapi berarti Anda juga tidak mau minta maaf begitu? Bukan, maksudnya gini, yang salah harus minta maaf. Anda itu tidak setuju. Mengaku salah, karena yang kami periksa itu menelisik dari data yang salah. Bukan, karena data itu dikatakan asli. Oke. Iya kan, orang yang dan dia sempat mengatakan ini data dari sumber yang otentik, sumber yang dipercaya gitu. Setelah ketemu di salah satu podcast baru dia ngaku itu nggak dapat dari Pak Jokowi asli. Saya langsung bilang, nah Anda berarti nyebar hoax kalau gitu yang terjadi, gitu kan? Gitu, karena kalau itu tidak benar. Tapi oke lah, kita lihat saja nanti Mbak. Gitu. Artinya kami tetap menyampaikan ini berdasarkan ilmu pengetahuan, dan kali lagi ini berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat harus tahu. Apalagi ijazah itu adalah bukan yang dikecualikan menurut dari undang-undang itu dalam pasal 17. Ya, clear betul kalau itu, dan bukan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 27 pasal tahun 2022 itu bukan termasuk perlindungan data pribadi. Tidak ada data pribadi apapun seperti misalnya NIK dalam KTP dalam ijazah itu. Apalagi di skripsi. Skripsi itu adalah bahan publik untuk kemudian diketahui, dan skripsi itu yang kami periksa adalah primary evidence. Kalau itu nanti dikatakan, oh skripsinya bukan yang itu. Nah satu lagi berarti yang telah memberikan bukti yang tidak benar, yaitu UGM. Makanya kan ini ada gugatan juga terhadap UGM, termasuk gugatan kepada Pak Kasmujo, yang dia mengaku tadi katanya dosen pembimbing skripsi, ternyata kemarin mencoba sekarang digeser, dikoreksi menjadi dosen pembimbing akademik. Padahal jelas betul yang dikatakan tahun 2017 dulu oleh Pak Jokowi, dia adalah pembimbing skripsi. Gitu. Jadi kan clear, kalau pembimbing skripsi harusnya ada di skripsi. Jadi kenapa saya harus mengatakan skripsi? Karena kalau skripsi itu 99,9% ya itu kami benar-benar meriksa dari primary evidence. Kalau ijazah oke lah, kalau itu dikatakan ijazah, oh itu bukan ijazah yang asli, meskipun itu kami percaya tadinya oleh Sandi. Tapi kalau itu ternyata nanti dari tempat Pak Jokowi itu yang asli, nggak apa, harus dipublish, sehingga dengan demikian hasil dari publikasi itulah yang kemudian boleh jelas, dan kita boleh meneliti. Karena dia adalah tokoh publik, pejabat publik, dan kita adalah warga akademisi, warga yang melihat itu secara saintis, dan pernyataan bahwa palsu tidak palsu, Mbak. Sekali lagi, inilah pernyataan akademik, pernyataan ilmiah. Ada yang namanya fake, not fake. Ada yang namanya match, mismatch. Ya, jangan kemudian itu palsu, itu enggak. Ini adalah definisi dalam ilmu pengetahuan. Oke, Anda siap untuk menempuh? Oh iya, harus. Kalau semua siap, harusnya itu akan bagus. Tapi kalaupun tidak, ya ikuti saja saran Bu Mega, tampilkan saja
selesai gitu. Dan itu disampaikan oleh Bu Mega kemarin ketika launching buku secara ilmiah di BRIN. Jadi saya kira ini dalam kajian ilmiah juga gitu. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini dan juga undangan klarifikasi yang nanti Anda penuhi di penyidik Polda Metro Jaya. Terima kasih Mas Roy Suryo telah bergabung bersama kami. Kemudian Prof. Hipnu, terima kasih. Dan juga Bang Reli, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.